Oke, untuk pertemuan kali ini diawali dengan berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi pelajaran yaitu coding dan kecerdasan artifisial yang merupakan mapel pilihan wajib buat kalian di kelas 10 fase E ya. Gimana untuk hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, Bapak tanya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, berarti masih semangat ya. Oke, sekarang Bapak ingin tahu, karena kalau kita semangat, insya Allah pelajaran juga akan diterima dengan baik ya. Coba sekarang senyum dulu, senyum, semuanya senyum. Ketawa. Lepas aja, ketawa. Jadi dalam belajar itu ya kita harus senang, menyenangkan. Insya Allah apapun yang kita hadapi, pelajaran itu sulit atau mudah, itu akan bisa diselesaikan dengan mudah ya. Oke. Untuk hari ini tadi sudah bertemu dengan Bapak pengampunya, mapelnya itu dengan Bapak sendiri, Pak Suseno ya. Mungkin ini baru kenalan dulu, Pak Suseno Haidir Eskom ya, itu mengampu materi di coding dan coding artifisial. Mungkin Bapak sedikit lihat dari slide. Nah, di sini program pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA ini dirancang untuk mendukung penguatan pendidikan teknologi dan digitalisasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan kerangka UNESCO ya. Program ini akan mulai diimplementasikan di sekolah pada tahun ajaran 2005-2006. Berarti sudah dimulai ya di semester pertama ini. Sebagai mata pelajaran pilihan di fase C, D, E, dan F. Namun masih banyak orang miskonsepsi di masyarakat yang harus kita luruskan bersama. Kadang-kadang kan kita berpikirnya coding KA berarti harus coding gitu ya belajarnya. Sedangkan ini mapel ini lintas sebetulnya, bisa di berbagai jurusan gitu ya. Miskonsepsi yang pertama yaitu banyak orang yang berpikir bahwa coding hanya untuk programmer. Padahal itu pendapat yang salah ya. Yang benar itu adalah faktanya coding merupakan cara berpikir. Coding mengajarkan struktur logika, efisiensi, dan solusi sistematis yang bermanfaat untuk semua bidang seperti pendidikan, bisnis, desain, bahkan seni. Nah, ini biasanya di coding hanya untuk programmer, padahal tidak semuanya harus programmer ya. Kemudian coding butuh matematika yang tingkat tinggi. Nah, ini juga salah ya. Faktanya adalah dasar matematika memang membantu kita ya, tapi tidak semua aspek coding bergantung pada matematika yang rumit.
banyak orang berhasil belajar coding dengan fokus pada logika, pemecahan masalah, dan kreativitas. Bahkan anak-anak pun bisa mulai dengan bahasa visual, seperti nanti kita belajar dengan Scratch atau nanti Blockly dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada berpikir AI bisa berpikir sendiri katanya. Nah, ini faktanya adalah kecerdasan artifisial hanyalah sistem statistik canggih yang belajar dari data, ya, belajar dari data. Tanpa data dan kode yang ditulis oleh manusia, KA tidak dapat melakukan apa-apa. Contohnya apa sih? KA bisa menebak gambar bunga. Kenapa? Karena dia dilatih dengan ribuan gambar bunga, gitu loh, ya. Data-data bunga. Bukan karena ia tahu itu bunga apa, gitu loh. Tapi dia belajar dari data. Kalau datanya salah, bisa saja salah, gitu, ya. Mungkin nanti ada pengertian yang selanjutnya. Nah, berikutnya di sini, AI akan menggantikan programmer. Tentu tidak, ya. Di sini kecerdasan artifisial akan menghapus profesi programmer. Tentu tidak, ya. Faktanya, coding artifisial memang membantu mempercepat proses coding, tetapi tetap butuh manusianya untuk memahami konteks, ya, kebutuhan pengguna, serta keamanan sistem. Kita bukan digantikan oleh KA, namun bersaing dengan mereka yang dapat menggunakan KA lebih baik dari kita. Kayak kita misalnya membuat coding di pemrograman kan bisa menggunakan di artifisial boleh, ya. Tetapi kalau kitanya tidak bisa menggunakannya, ya sama aja bohong, gitu, ya. Jadi harus paham juga nanti di pemrogramannya, walaupun nanti kita dibantu dengan artifisial ini, ya. Oke, dilanjutkan. Kemudian ada yang AI selalu akurat dan objektif. Nah, ini pendapat yang salah juga. Kadang-kadang kita terlalu percaya dengan ChatGPT dan sebagainya, ya. Nah, di sini faktanya adalah KA bisa memberikan informasi yang bias sebetulnya, ya, dan tidak sepenuhnya akurat. Jika datanya bias atau salah, hasilnya juga bisa keliru. Kenapa? Karena kan dia mencari data, gitu. Data yang masuk ternyata salah, ya hasilnya juga salah, itu bias, ya. Maka di sini kita penting bagi pengguna untuk berpikir kritis, tidak menerima jawaban AI mentah-mentah. Bahasa Sundanya apa tuh? Asal apa tuh? Dimakan mentah-mentah, gitu ya. Dimakan mentah-mentah. Jangan seperti itu. Tapi harus tadi kita harus berpikir kritis, tidak menerima jawaban mentah-mentah. Barangkali kan salah. Jadi dengan adanya jawaban kita koreksi, gitu. Jangan plek ketuplek kita diambil, gitu, ya. Oke, lanjut. Oke, kita menyambung dari tadi miskonsepsi, ya. Sekarang ke pengenalan dan aplikasi kecerdasan artifisial atau AI untuk kelas 10 di SMK. Nah, di sini apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk mengenali wajah, memahami bahasa, dan mengambil keputusan kompleks. Kita lanjut dulu. Nah, perjalanan AI dari konsep hingga realita pada tahun 1950-an, awal mula AI dengan konsep mesin yang bisa berpikir dan menyelesaikan masalah, penelitian dasar tentang logika dan komputasi simbolis dimulai. Pada tahun 2010-an sampai dengan sekarang, perkembangan pesat berkat kemajuan komputasi
dan dasar besar, deep learning muncul sebagai teknologi kunci yang meniru cara kerja otak manusia. Ini yang terakhir ya, tadi yang kedua kelewat di sini pada tahun 80-an sampai dengan 2000-an. Ini periode musim dingin AI, diikuti oleh kebangkitan dengan munculnya algoritma mesin learning seperti super vector machine atau SVM dan random forest ya. Oke. Kemudian kita harus memahami model pembelajaran mendalam deep learning. Deep learning adalah cabang AI yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks berlapis-lapis. Model ini belajar pola data besar untuk melakukan tugas-tugas kompleks dengan akurasi tinggi. Kita lanjut dulu. Oke. Deep learning dalam aksi. Contohnya aplikasi di dunia nyata. Di medis, yaitu diagnosa penyakit melalui analisis gambar medis seperti X-ray dan MRI, membantu dokter mendeteksi kelainan lebih cepat. Di bidang otomotif, mobil self-driving yang dapat mengenal rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kondisi jalan untuk navigasi yang aman. Jadi sekarang banyak mobil yang mungkin orangnya cuma mengendarai doang, hanya begini aja, tapi yang menjalankan adalah mobilnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu di otomotif. Kemudian hiburan. Di bidang hiburan, AI yang menciptakan musik, seni digital, dan bahkan skrip film membuka dimensi baru dalam industri kreatif. Kalian bisa membuat lagu dengan AI ya. Jadi misalnya lagunya tentang apa nih? Kemerdekaan, nanti bisa dibuatkan melalui AI. Sampai dengan liriknya mau pop, mau dangdut, itu nanti bisa ya. Kemudian di e-commerce, sini sistem rekomendasi produk yang cerdas dan chatbot layanan pelanggan yang responsif meningkatkan pengalaman belanja online ya. Ini kalian juga nanti kan buat aplikasi e-commerce ya nanti ya. Oke. Kemudian di AI dalam pendidikan dan SMK, AI merevolusi cara belajar dan mengajar. Personalisasi pembelajaran, AI dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Sebagai asisten belajar yang cerdas, ya, chatbot dan sistem berbasis AI yang membantu bisa menjawab soal, memberikan materi tambahan, dan bahkan memberi umpan balik secara instan. Ya, kalian juga kadang-kadang kan mencari PR kadang-kadang bisa dari AI ya, ChatGPT gitu ya. Tapi jangan langsung ditelan, tapi harus dicerna lagi jawabannya benar atau tidak. Oke, berikutnya ada otomatisasi tugas administratif, yaitu AI membantu guru dalam penilaian tugas, manajemen kelas, dan analisis data siswa, memungkinkan guru lebih fokus pada pengajaran. Seperti Bapak misalnya membuat administrasi guru itu dibantu oleh AI. Kalau tidak, mungkin selesainya bisa berbulan-bulan. Tapi dengan AI, mungkin dalam hitungan menit itu sudah bisa beres. Oke, lanjut. Proyek AI yang bisa kamu coba di SMK, yang pertama adalah membuat chatbot sederhana. Membangun chatbot yang dapat merespon pertanyaan dasar atau memberikan informasi menggunakan model AI yang telah ada. Kedua, sistem pengenalan gambar. Kebangkitan aplikasi untuk klasifikasi barang seperti mengidentifikasi jenis buah atau memilah sampah berdasarkan gambar. Kemudian ada juga eksplorisasi generative AI. Coba gunakan AI untuk membuat karya seni, digital musik, atau bahkan cerita pendek.
Ini adalah cara kreatif untuk memahami potensi AI. Yang keempat, proses analisis sentimen. Buat program yang dapat menganalisis teks, misalnya ulasan produk, untuk menentukan apakah sentimennya positif, negatif, atau netral. Oke. Kemudian, ya kalian juga harus memperhatikan etika dalam dan tantangan AI ya. Bias dalam AI bisa menghasilkan keputusan yang bias jika data pelatihannya tidak beragam atau representatif. Penting untuk memastikan keadilan data. Tanggung jawab dan transparansi. Penggunaan AI harus bertanggung jawab dengan pemahaman yang jelas tentang bagaimana keputusan AI dibuat. Transparansi algoritma. Kemudian untuk dampak sosialnya, AI akan mengubah banyak jenis pekerjaan. Ini menuntut kita untuk mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan pasar kerja masa depan. Oke, kita lanjut dulu. Peluang kerjanya, ya tentu banyak ya. Peluang kerja dunia AI ini membuka banyak peluang karir yang menarik dan menjanjikan. Yang pertama sebagai data science, data scientist ya maksudnya, menganalisis data besar untuk mendapatkan wawasan dan membangun model prediktif. Kemudian ada AI engineer, merancang atau membangun dan mengelola sistem AI. Kemudian ada machine learning engineering, mengembangkan algoritma dan model pembelajaran mesin. Ada AI research, melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi AI baru. Nah, di sini ini merupakan peluang di bidang dunia AI. Nah, untuk kesimpulannya, ya AI ada di sekitar kita. AI sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan akan terus berkembang pesat. Peluang masa depan mempelajari AI dan learning akan membuka pintu menuju karir yang inovatif dan berdampak besar. Kesimpulan yang terakhir, mulai sekarang jangan ragu untuk memulai proyek sederhana dan terus eksplorasi teknologi yang menarik. Masa depan akan ada di tangan kalian ya dengan AI. Oke. Selanjutnya, nah ini mungkin pelajaran yang menarik nanti dengan ada contoh-contoh ya. Ya, kita akan melanjutkan nanti coding dan coding artifisial di dalam materi algoritma. Kemudian nanti kita akan menggunakan Blockly ya, belajar algoritma dengan Blockly. Kemudian belajar nanti dengan teachable machine ya, teachable machine. Pernah mendengar ini? Teachable machine? Belum pernah. Kalau belum pernah nanti ya Bapak kasih tahu ya. Oke. Nanti kalian bisa mendeteksi ada contohnya, misalnya ada beberapa alat. Itu bisa mencontohkan, misalnya ini plastik, terus ini kertas, dan tadi ada gunting. Nah, ini ada gunting. Jadi nanti kita bisa menebak, misalnya gunting. Kalau misalnya gunting, nanti presentasi gunting tinggi. Nah, kalau misalnya berarti ini gunting benar. Kalau misalnya ini botol, nanti akan presentasinya paling besar botol. Nanti kita akan lihat dengan menggunakan teachable mesin ya. Oke, mungkin ini pengertiannya dulu. Kalau pengertian algoritma, kalian sudah tahu kan algoritma? Tahu ya? Jadi algoritma itu adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis yang terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Intinya adalah serangkaian instruksi yang dicetuskan dengan menggunakan kalimat, gitu aja ya, secara pendeknya ya. Kemudian
contoh sehari-harinya apa sih? Nah, misalnya resep masakan, kemudian mungkin di sini cara membuka pintu yang terkunci. Nah, membuka pintu yang terkunci bagaimana caranya? Itu kan ada algoritmanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Pertama, berarti kita harus pegang kuncinya, masukkan kunci, putar ke kanan 2 kali, kemudian tekan handle. Setelah tekan handle, tekan ke bawah, mungkin ada yang didorong, ada yang ditarik. Nah, itu merupakan langkah-langkah atau algoritma instruksi secara berurutan. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kalian misalnya disesuaikan dengan pemrograman, nanti ada lagi algoritma pemrogramannya, namanya algoritma pseudocode ya. Nah, kemudian nanti ada juga nanti flowchart. Kalau flowchart bedanya apa? Urutan instruksi yang dicetuskan dalam bentuk gambar. Gitu lah. Misalnya bagaimana untuk menghitung luas segitiga. Flowchartnya bagaimana, algoritmanya bagaimana, nanti kita bisa tunjukkan ya. Dicontohkan, boleh. Nah, sebelum kita praktek tentang Blockly, berarti kita harus tahu dulu. Ya, Blockly di sini dikembangkan oleh Google. Blockly adalah pustaka JavaScript yang memungkinkan pengguna membuat program dengan cara menyusun balok-balok. Ya, seperti Scratch. Kemudian mirip dengan menyusun balok atau Lego. Kemudian di sini si Blockly di sini intuitif, antar mukanya drag and drop. Jadi tinggal narik-narik aja. Menghilangkan kebutuhan untuk mengetik sintak yang rumit. Jadi nanti pada saat kalian jawab nih blok-blok ya, kalau udah beres hasilnya di running, jalan, betul, nanti keluar codingan JavaScript-nya. Ya. Jadi nanti bisa dipelajari, oh JavaScript-nya ini perintahnya. Nanti kita belajar dengan ini. Blok ini sebagai edukasi ideal untuk pemula bagi anak-anak dan siapa saja yang ingin belajar logika pemrograman. Jadi ini termasuk logika pemrograman. Soalnya nanti apa? Bagaimana kalau misalnya jalannya itu ada belok kiri, belok kanan, maju dan lain sebagainya. Jadi nanti ada namanya mungkin pakai if, bisa saja ada juga pakai perulangan nantinya, dual gitu ya. Oke. Secara global digunakan di berbagai platform pendidikan di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk memperkenalkan konsep komputasi. Ini dilakukan mungkin di anak SD, SMP, ya di SMK juga lah, ya. Oke, lanjut. Nah, tampilan antar mukanya seperti ini. Kita lanjutkan aja dulu. Kemudian belajar coding dengan Blockly, contoh konsep dasarnya. Jadi nanti ada bagaimana variabel wadah untuk menyimpan data seperti nama atau angka, misalnya nama pengguna atau skor. Kemudian nanti ada percabangan if else ya, membuat keputusan berdasarkan kondisi. Ada juga fungsi blok kode yang menjalankan tugas tertentu dan dapat dikode berulang-ulang. Kemudian ada namanya loop, perulangan ya. Ada perulangan. Oke. Kalau teachable machine ini kegunaannya adalah eksperimen web oleh Google yang mendemonstrasikan pembuatan model pembelajaran mesin. Ini memungkinkan siapa saja tanpa latar belakang pemrograman atau AI untuk melatih komputer mengenali pola. Ya, tadi Bapak sudah contohkan, nanti kita akan coba mengenali adanya plastik, kertas, dan gunting, gitu ya. Kemudian mudah digunakan, antar muka yang ramah, pengguna memandu Anda melalui seluruh proses dari pengumpulan data hingga pengujian model. Privasi terjaga, semua pemeriksaan data dan pelatihan model dilakukan secara lokal di browser Anda, menjaga kerahasiaan Anda. Nanti hasilnya itu bisa, codingannya bisa terlihat hasilnya. Ya,
hasil pemrograman ini bisa terlihat di JavaScript nantinya, ya, di JavaScript. Bisa di-download. Nah, cara kerja visible machine yaitu pertama mengumpulkan data, contoh-contohnya, kemudian melatih model, kemudian diuji, hasilnya boleh diekspor. Setelah diekspor nanti ada codingannya, bisa di-download, ya. Oke. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini studi kasusnya batu gunting kertas. Kalau Bapak ini botol gunting kertas, ya. Mungkin kesimpulannya bisa nanti saja. Kita coba dulu ke tadi algoritma namanya. Ke algoritma dulu, baru nanti ke Blockly, baru ke visible machine contohnya, ya. Kalau di algoritma contohnya mungkin tadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sudah ada contohnya bagaimana cara membuka pintu atau membuat resep makanan. Nah, bagaimana membuat algoritma menghitung luas segitiga? Contohnya bagaimana? Mungkin Bapak tarik dulu. Sebentar, ya. Nah, minimal bisa menulis di papan tulis dikit. Oke, stop. Misalnya membuat algoritma untuk menghitung luas segitiga. Gimana? Ini algoritma menghitung luas segitiga, ya. Yang pertama berarti kan ini pakai bahasa, ya, ceritanya, ya. Mulai gitu, ya. Setelah mulai, berikutnya apa? Inputnya yaitu masukkan nilai apa? Alas. Rumus segitiganya apa dulu nih? Luas segitiganya yaitu alas dikali tinggi dibagi 2, ya, atau 0,5 kali alas kali tinggi, gitu, ya. Oke. Nilai alas misalnya A. Kemudian masukkan nilai tinggi. Hitung luas. Hitung luasnya itu berarti alas dikali tinggi dibagi 2. Setelah itu baru cetak luas. Kemudian program selesai. Ini kalau dibuatkan algoritma melalui bahasa, ya. Nah, jadi kayak urutan. Maksudnya sih nanti kita hitung luas dulu tanpa harus menginput nilai alasnya, gitu, ya. Terus bagaimana kalau penerapannya di penulisan codingannya, gitu. Kalau codingannya itu misalnya kita menggunakan Python atau boleh kalau nggak ada bisa pakai Google Colab, ya, Google Colab. Sama aja, misalnya kita masukkan dulu apa tuh? Alas, ya. Alas sama dengan nilainya float, karena ini float itu berarti tipe data yang ada jenis desimalnya, angkanya. Float, kemudian input, masukkan nilai alas, tutup. Pak, variabelnya mana? Ini udah alas, boleh A, boleh alas, gitu, boleh, ya. Kemudian tinggi float juga. Input, masukkan nilai tinggi. Kemudian baru di sini hitung luas. Luas sama dengan berarti apa? Alas dikali tinggi dikali 0,5.
setengah 0,5 ya. Kemudian baru di sini cetak. Kalau cetak itu apa? Print tanda petik luas luas segitiga adalah titik 2 tanda petik sini dulu koma apa nih, luas, baru kurung tutup. Jadi ini bahasanya, ini diterapkan di dalam codingannya ya. Terus bagaimana flowchartnya? Flowchartnya ya secara garis besarnya Bapak langsung saja ya. Nanti ada gambar seperti ini. Ini maksudnya gambar untuk memulai start. Sama dengan ini. Start, mulai. Kemudian berikutnya ada namanya input. 2. Kalau kotak input bentuknya begini. Mungkin nanti diperjelas lagi kalau waktunya kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya gambar-gambarnya. Apa yang ada di input yaitu alas dan tinggi. Baru di sini proses. Prosesnya itu luas. Luas sama dengan A dikali T dibagi 2. Terakhir sama input dan output sama. Ini ls baru program selesai. Nah ini kalau dibuatkan dalam bentuk flowchart, gitu ya. Misalnya Pak, bisa nggak coba dicontohkan dengan Google Colab-nya bagaimana sih? Boleh, nih sudah ada di sini. Ada Google Colab. Nah tampilannya seperti ini. Nanti kalian masuk ke akunnya dulu ya, akun kalian. Nih biar muncul. Misalnya sini akunnya ya Suseno, ya keluar aja Suseno, ya. Oke. Berikutnya bagaimana untuk menuliskan codingannya? Di sini ada perintah, kode, dan teks. Kalian pilih yang kode. Nanti tampilan seperti ini. Tinggal masukkan aja tadi. Misalnya alas sama dengan gitu kan. Apa dulu float ya? Float. Kemudian baru input ya. Input kurung buka terus tanda petik udah langsung muncul awal dan akhirnya. Baru masukkan misalnya masukkan nilai alas titik 2. Nggak perlu dijawab lagi karena sudah variabelnya tadi di atas ya, di depan. Ini kalau kalian jalankan sebetulnya bisa langsung per baris, tapi kita jalankan nanti aja kalau sudah berakhir. Ini tinggi sama dengan float, kemudian input kalau memasukkan input ya, kemudian tanda petik sini masukkan nilai tinggi titik 2 sudah. Baru setelah input ada prosesnya itu apa, luas sama dengan alas dikali tinggi dikali 0,5. Terus print ya, print luas segitiga adalah titik 2. Nah, nanti di sini setelah petik koma di sini apa? Kita coba ya tes di sini. Langsung runningnya di sini. Muter-muter. Nah, ini ada masukan. Alasnya berapa? 6. Enter. Tingginya 8. Enter. Luas segitiga adalah 24. Karena 48 dibagi 2. Ya. Nah, ini contoh dari penulisannya. Kita turunkan lagi.
Ini ya cara nulisnya. Nah, ini tadi kita input. Kalau betul di sini sudah langsung checklist hijau biasanya. Jadi kalau di Google Colab, kalau salah nanti ada koreksi. Kalian bisa klik koreksi, nanti si Google Colab akan mengoreksi yang betulnya. Ya, cara menulis yang betulnya. Ini untuk tadi algoritma, ya, penerapan algoritma. Berikutnya ke logika dengan menggunakan BIM. Nah, seperti ini. Misalnya ini programnya permainan bloki dengan labirin, gambar ya, pilihannya Bapak pilih yang labirin, ada yang lain-lain sebetulnya. Nah, sekarang kita pakai bahasanya Indonesia. Nah, ini ada labirin, misalnya orang ini akan bergerak ke posisi ini. Berarti rumusnya apa? Bergerak maju, ya. Terus dua kali bergerak maju, dua kali sini. Tuh. Jadi pada saat dijalankan, lihat, tak beres. Nanti keluar rumusnya. Nah, ini yang nanti dipelajari di JavaScript-nya. Ya, selamat Anda bergabung. Nah, sekarang masalahnya begini. Gimana tuh? Bergerak maju, terus belok kiri, maju dulu, ya, maju, baru belok kanan, maju lagi, bergerak maju. Coba dijalankan. Hore. Ini belum ada logikanya, nanti ada lagi. Pada saat yang ketiga di sini ada namanya repeat until. Repeat itu diulang. Nah, coba ada yang bisa nggak sini? Coba satu orang maju boleh jawab. Repeat until berarti diulang selama belum mencapai target tujuan, berarti dia diulang. Bisa? Coba ada yang bisa maju? Anas bisa? Silakan maju sini depan. Satu aja, nanti berikutnya yang lain. Karena waktunya terbatas, ya. Boleh. So. Silakan Mila. Berarti nah, ya, jawabannya coba dijalankan dulu. Tak, tuh, ore. Terima kasih Mila, silakan duduk lagi. Jadi di sini ada namanya while. While itu perulangan. Jadi rumusnya cuma satu, maju aja. Selama perulangan belum memenuhi syarat, berarti dia akan diulang, gitu ya. Nah, ini pelajaran kalian di JavaScript nantinya. Mungkin karena waktu ya, nanti bisa kita belajar lagi tentang blok di waktu lain, gitu ya. Lanjutannya ini baru level yang ketiga. Nanti ada lagi level berikutnya, ya. Oke. Berikutnya ke visible machine. Contohnya bagaimana sih? Nah, kita buat seperti ini. Mulai dulu. Oke, setelah mulai, kalian pilih new project ya. Berarti projectnya ini aja nih, image. Pilih yang standar aja ya. Nah, di sini ada kelasnya nih. Misalnya ini botol. Kemudian kalian rekam botolnya. Nah, botol. Nih. Botol, kemudian dipilih how to record. Berulang-ulang aja, berarti seolah-olah ini botol semuanya.
ya, mendeteksi botol. Oke. Berikutnya yang ini apa? Gunting misalnya. Gunting bisa sini gunting, lihat guntingnya, gunting semuanya. Oke. Terus kalau mau tambah kelas berarti add kelas. Misalnya kertas, deteksi kertas. Nih, kertasnya ada, sudah disediakan. Ini kertas. Nah, setelah selesai, kalian pilih ini ya, train model. Klik, ditunggu hasilnya. Ditunggu set, nanti ada preview. Previewnya seperti ini. Jadi kalau misalnya botol ini agak naik dulu ke atas, tuh persentasenya. Coba kita botol, benar kan botol? Benar. Coba kalau misalnya kertas yang terlihat, ya. Nah, ini bisa mendeteksi nih, bisa kalian belajar nanti ini. Kemudian kalau gunting, pada saat gunting, nih, gunting mana? Nah, ini gunting. Ini nggak kelihatan tuh guntingnya tuh. Ini gunting, ya. Presentasinya gunting sama. Oke. Paham ya? Kalau misalnya orang nih bapak nih masuk sini, presentasinya yang tinggi apa? Kertas, bapak termasuk kertas jangan ya? Coba kalau ini kita coba ya, ini termasuk botol, ya. Oke, itu namanya visible machine. Oke, untuk berikutnya mungkin ada kuis bentar, ya, kuis. Misalnya menjawab dari pertemuan hari ini, kalian bisa mencerna atau tidak. Nah, nanti bisa bergabung ya, Bapak buat dengan kuisis ya. Nah, misalnya untuk coding dan coding artificial. Coba ada yang bergabung, masuk nanti, silakan, kan nanti di grup. Di grup linknya sudah ada. Nanti yang masuk tidak harus semuanya. Oke, silakan. Mungkin yang nanti lebih cepat akan tampil di layar mading Bapak. Yang masuk 3 orang atau 4 orang ya. Ada dari Happy McPie, oh, seru banget katanya ya. Siapa lagi nih? Boleh nanti yang sudah masuk ini boleh di like gitu ya. Ada lagi yang lain komentatornya? Oke, mantap, menyala dari si ganteng Tea. Siapa nih si ganteng? Terus seru banget, ternyata keren ya. Oke. Nanti bisa komentarnya bisa berlanjut, ya. Oke, menyenangkan dan dapat ilmu pengetahuan baru.
Mantap, makin semangat jadi anak IT. Banyak ilmu pengetahuan yang baru. Sukses ya. Oke, mungkin cukup itu ya untuk mapel coding KA dari Bapak. Semoga apa yang Bapak ajarkan ilmunya dapat diserap oleh kalian. Oke. Bapak tanya lagi nih supaya nanti untuk pelajaran berikutnya tetap semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Senyum dulu, senyum. Ketawa. Oke. Semoga pelajaran dengan senang dan gembira, ilmu yang didapatkan juga senang dan gembira dan masuk ke dalam pikiran kita, ya, menjadi amal yang bermanfaat buat di kemudian hari, ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.